Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Udah stop, udah Pak, stop dulu saya biar kita baca dulu. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Lanjut lagi Pak. Dan segala milikku, stop, oke, stop. Dan segala milikku, aduh, itu sudah terlihat itu. dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya ini harus digaris bawahi juga ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini namanya Bapa ya, diberikan kepada sang anak ini Yesus ya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini artinya gini, selama aku bersama mereka ketika dia datang sebagai manusia ya, lalu memelihara mereka di dalam nama Bapa ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis. Ya, ini semuanya Yesus datang ini menggenapi ya, seperti halnya di Matius 5 ayat 17 itu mengatakan dia datang untuk menggenapi Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Nah ini, nah ini Yohanes 17 ayat 1 sampai selesai ini memberikan penegasan bahwa kedatangannya sebagai manusia harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab para nabi. Ya ini tadi barusan kita baca bersama ya. Selama aku bersama mereka, nah ini tadi ya, genaplah yang tertulis dalam kitab suci di ayat 12-nya. Lalu ke-13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Dia mengatakan ini karena selama dia masih ada di dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya, oke, mungkin sampai sini juga sudah lumayan cukup, tetapi lebih bagus memang harus baca. Aku telah memberikan firman-Mu biar kita di sini kepada, semua jelas. Oke. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Ya, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk ini saja, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, dan mereka juga di dalam kita. Nah ini artinya dia membicarakan bahwa apa yang disampaikannya, kemanusiaannya lah dia harus menggenapi semua yang tertulis di kitab para nabi ya, sebagai utusan. Dan jadi pertanyaan, selama ini Islam selalu menganggap bahwa Yesus adalah sebagai utus, sebagai nabi saja. Padahal kalau kita lihat di Yesaya 55 itu mengatakan bahwa firman yang diutus ya itu adalah firmannya, dianya sendiri. Dan itu digenapi di Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14-nya apa? Firman itu menjadi manusia. Kan seperti, makanya saya bilang, teman-teman muslim, kalau mau ngebahas Alkitab, jangan cuma comon-comon ayat. Ya, kita membaca satu perikop saja, kita masih membutuhkan ya ayat-ayat yang lain, ya surat-surat yang lain.
apalagi cuma main comot-comot ayat, pasti sudah di sini sudah nggak akan bisa paham yang dimaksud utusan di sini apa. Sudah? Tuhan Yesus diutus sebagai apa? Oke, silakan. Sudah cukup ya? Baik. Oke, silakan Mas Yuma. Dari ayat Yohanes 17 ini, ayat 1 sampai ayat seterusnya, di mana poinnya bahwa Yesus itu adalah datang mengajarkan untuk disembah? Ada nggak? Justru di dalil Yohanes 17 ini menyatakan dirinya itu adalah hamba Allah. Dia utusan Allah. Dari ayat 1 sampai ayat 26, Yesus mengajarkan kepada muridnya, bukan kepada hamba-hamba yang menyembah dia, kepada muridnya Bani Israel. Bagaimana Allah dia mengesahkan, mentauhidkan Allah yang telah mengutus dirinya. Dengan terang sekali Yesus mengatakan, ya Allah. Ya, lalu ia menengadahkan tangan ke langit. Itu ngapain Yesus? Berdoa. Lalu Anda mengatakan sebagai manusia, lah iya memang dia manusia. Dari mana ke mana Tuhan itu bisa menjadi manusia? Nggak ada. Tuhan itu satu-satunya, kata Yesus. Di ayat 3-nya hidup kekal itu, yaitu mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Kalau Kristen kemudian mengatakan Yesus itu Allah, itu juga, itu urusannya Kristen. Makanya saya katakan, tunjuk di mana Yesus mengajarkan tentang kekristenan. Anda tidak mampu menunjukkan itu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel, murid-muridku, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Ayat Yohanes 17 ini, ayat 1 sampai ayat seterusnya, di mana poinnya bahwa Yesus itu adalah datang mengajarkan untuk disembah? Ada nggak? Justru di dalil Yohanes 17 ini menyatakan dirinya itu adalah hamba Allah. Dia utusan Allah. Dari ayat 1 sampai ayat 26, Yesus mengajarkan kepada muridnya, bukan kepada hamba-hamba yang menyembah dia, kepada muridnya Bani Israel. Bagaimana Allah dia mengesahkan, mentauhidkan Allah yang telah mengutus dirinya. Dengan terang sekali Yesus mengatakan, ya Allah. Ya, lalu ia menengadahkan tangan ke langit. Itu ngapain Yesus? Berdoa. Lalu Anda mengatakan sebagai manusia, lah iya memang dia manusia. Dari mana ke mana Tuhan itu bisa menjadi manusia? Nggak ada. Tuhan itu satu-satunya, kata Yesus. Di ayat 3-nya hidup kekal itu, yaitu mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Kalau Kristen kemudian mengatakan Yesus itu Allah, itu juga, itu urusannya Kristen. Makanya saya katakan, tunjuk di mana Yesus mengajarkan tentang kekristenan. Anda tidak mampu menunjukkan itu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel, murid-muridku, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Tapi kalau orang Kristen mengenal Yesus sebagai Allah juga, ya itu urusan Kristen. Karena Yesus kelak akan mengusir orang-orang yang bernubuat demi nama Yesus, yang mujizat demi nama Yesus, yang mengusir setan demi nama Yesus, dengan Yesus mengatakan, kalian semua pembuat kejahatan. Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapakku yang ada di surga? Pertama, pada Bani Israel, Allah terang mengatakan, ya, di dalam kitabnya bahwa Anochi kasem kaasel hafsei jika meerets mitsarim mit beits afadim. Aku Tuhan, aku Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu Allah mengatakan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen loh ya, kepada Bani Israel. Lo yihye leha Elohim akhirim al-falana. Jangan ada padamu, wahai Bani Israel, ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kalau Kristen yang bukan Bani Israel bikin Allah lain, ya itu urusan Kristen. Maka dari tadi saya tanya kepada Anda, mana ajaran Yesus tentang kekristenan? Anda nggak mampu menjawabnya, karena memang Yesus hanya untuk Bani Israel. Lo yihye leha Elohim akhirim al-farana. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Makanya ketika Yesus datang, memberikan mujizat, mampu memberikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, membangkitkan orang mati, imannya orang Yahudi tidak bergeming sedikit pun untuk menduakan Allah dengan Yesus.
Tidak sama sekali. Dan bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen ini, mohon maaf, katakan Kristen itu adalah penumpang gelap, bukan pengikut Yesus, tetapi mereka adalah pentuhan Yesus, bukan murid Yesus, tetapi pentuhan Yesus. Makanya Anda keteteran ketika saya tanya. Kalau Anda paksakan Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku, padahal bangsa murid yang dimaksud di situ 12 bangsa. Bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Malaysia, bukan. Bangsa yang dimaksud itu adalah suku bangsa, suku murid-muridnya, ada 12 suku. Jadikan kedua suku muridku itu sebagai muridku, sebagai pengikutku. Kalau dia mengikuti aku, tentu mereka akan menyembah hanya kepada Allah. Tentu mereka mengakui aku sebagai utusan Allah. Selesai. Ayat Yohanes 17, Anda baca sampai ayat 26, Anda harusnya malu. Membaca ayat itu lengkap, justru menerangkan Yesus itu hamba Allah. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 22 Yesus mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi ketika Anda mengatakan tidak, Yesus itu adalah Tuhan, tunggu dulu. Ada ratusan ayat di mana Yesus menerangkan dirinya itu adalah manusia, dirinya itu adalah utusan Allah, dirinya itu berdoa kepada Allah. Apakah ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tidak. Jadi dalil yang Anda katakan tadi itu sangat terang, sangat jelas. Dan Yesus itu adalah utusan Allah. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Anda mengatakan tadi, Yesus mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku, segala bangsa menjadi muridku. Demi Allah, kami umat Islam sudah menjadi murid Yesus. Murid mengajarkan untuk taat kepada Allah, Islam melakukan itu. Yesus mengajarkan syariat, Islam melakukan itu. Yesus mengaku dirinya Rasul, Islam mengakui itu. Tidak sah keimanan seorang Muslim kalau tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah. Ya Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum. Kata Yesus kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian. Kenapa kalian tolak? Aku ini utusan Allah untuk kalian. Makanya dikatakan di dalam Markus 12 ayat 29, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Dengarkanlah wahai Israel. Tidak pernah dia mendengarkan, tidak pernah dia menyeru, wahai Batak, dengarlah wahai Bugis, dengarlah wahai Jawa, dengarlah wahai Makassar. Nggak pernah. Yesus selalu menyeru, Israel, Israel, Israel. Jadi kasihan Anda ketika saya tanya, mana ajaran Yesus yang berkaitan dengan Kristen, mengatakan, apakah tidak paham apa tingkatan daripada apa definisi daripada Kristen? Saya paham. Sama ketika orang juga berkata kepada orang sana, berkata, apakah kamu tidak ngerti apa itu Suma? Suma itu adalah pengikut Yesus. Tapi apakah saya Zulkifli mengakui mereka? Belum tentu. Sama dengan kalian. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Buktinya mana kalau kalian mengikuti Yesus? Yesus menyembah kepada Allah, kalian menyembah kepada Yesus. Yesus memegang teguh Taurat, hukum Taurat, kalian mengaku dengan matinya Yesus di tiang, maka kita dibebaskan dari hukum Taurat dan bahkan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi mohon maaf kata, saya harus katakan kepada Anda bukan murid Yesus, tetapi Anda adalah kelompok yang menghambakan diri kepada makhluk Tuhan, utusan Tuhan bernama Yesus alaihissalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Juma. Oke, silakan saya Mbak ya. Fatima. Wah, ini gak ada selesai-selesainya nih kalau kamu hanya membelintir-belintir ayat, Jul. Jadi Anda tadi katakan, apa yang saya pelintir, Mbak? jadikanlah bangsa Mbak Yeri, yang saya pelintir yang mana? Ke-12 murid tadi, Pak, di Matius 28 Yang mana? 19. Anda mengatakan katanya hanya pergilah jadikanlah bangsa ke-12 suku. Bukan, Pak. Ini teksnya ini udah jelas, semua bangsa. Semua bangsa. Tidak dikatakan ke-12 bangsa, Pak, tapi semua bangsa. Nah, ini salah satu yang Anda selama ini cuma hanya modal mulut ngerocos, yang cuma hanya modal pinter ngomong, ya. Terus saya kasih tahu Anda lagi ya, bicara mengenai tentang Yohanes 17 ya, kita baca sekotanya, bukan saya yang malu, Pak. Anda harus malu, emangnya surat Yohanes cuma ayat 17.
Ya kan? Itu kan saya bilang harus dibaca semua konteksnya. Dari Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 3 dan seterusnya. Begitu pula Yohanes 17 itu di atasnya mengatakan siapa yang memberikan hidup yang kekal, itu yaitu Yesus itu sendiri. Lalu Anda mengatakan bahwa Andalah atau umat Islamlah sebagai murid Yesus. Pengajaran Yesus saja semuanya kau tantang semua, kau semuanya kau ini semua, ya. Yesus tidak mengajarkan kau berpoligami. Yesus tidak mengajarkan engkau untuk bisa memusuhi orang-orang kafir dan menghakimi orang lain. Tetapi di dalam ajaran Islam justru yang membenci orang-orang Kristen, ya. Selalu bikin gosip. Bikin gosipnya katanya orang Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu selama kalian tidak masuk agama mereka, katanya gitu kan. Itu gosip. Tidak pernah ada ajaran Yesus mengatakan seperti itu. Nah, inilah kepala kalian selama ini hanya dipenuhi dengan kesombongan dan juga fitnah, ya, yang selama ini tidak pernah ada datanya. Kalau memang benar Julki, Anda sebagai muridnya Yesus, ya, seharusnya menjadikan semua bangsa jangan kau pelintir ke 12 bangsa, Julkifli. Inilah yang menjadi penyelewengan, ya. Ayat-ayat yang bisa kalian selewengkan selama ini, ya, sepertinya ajaran Muhammad, semua menyelewengkan. Mengklaim sebagai kitab sempurna, penyempurna. Yang disempurnakan itu apa? Mengenai hukum-hukum Taurat kah? Nah, yang tadi pertanyaan saya dari awal, yang disempurnakan Muhammad ini apa? Sehingga membuat kacau jadinya Islam dan Kristen selalu ribut mencari pembenaran pada, ya. Padahal di dalam dalil Quran itu sendiri menyatakan membenarkan kitab terdahulu. Lalu kitab mana yang dibenarkan? Masa tiba-tiba ujuk-ujuk bilang katanya kitab yang dirubah? Kitab yang dirubah kok logikanya dibenarkan? Ini kan aneh. Kan begitu Julkifli, ya. Jadi jangan suka mempelintir ayat kalian itu. Ya, bicara jujur aja. Yohanes 1 ayat 1 misalkan. Di situ sudah memberikan penjelasan mana ada Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, kalau kamu punya akal, baca. Makanya saya bilang terima. Kalau kamu bisa menerima firman itu adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia, ya kamu akan mengakui Yesus itu Tuhan. Yang jadi masalah kamu tidak mengakui bahwa Tuhan itu menjadi manusia, yaitu ya repot. Tuduhan kalian selalu bilang surat Paulus yang nggak sesuai dengan udel kalian, ya kan gitu. Iya kan? Selama ini begitu. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Silakan, Mas Juma. Oke, baik. Jadi di dalam Devarim 4 ayat 35, Eta hare eta ladaat ki Hashem hu ha Elohim and of mitfadov. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Loh, kok tiba-tiba Dia jadi manusia? Engkau diberi melihat. Iya, betul. Engkau melihat. Diberi apa, Jul? Coba baca ulang. Engkau diberi melihat apa? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui. Melihatnya siapa? Ini siapa? Melihat kekuasaan Allah, melihat apa yang ada di alam semesta ini. Untuk mengetahui. Engkau diberi melihatnya. Konteksnya ini itu siapa? Hasem, Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau diberi melihatnya. Engkau diberi melihatnya Hasem, ya? Iya, betul. Nah, iya. Nah, gimana dong kalau memang dia sudah manusia dikasih lihat? Melihat itu bukan berarti dari mata. Melihat sesuatu, tidak. Melihat itu bisa dengan hati. Tuhanmu sendiri yang terbuat dari manusia itu mengatakan, kamu, Bapak yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Nah, ini dalil yang saya bacakan kepada Anda. Dalil loh, dalil. Dalil yang saya bacakan kepada Anda. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Coba. Iya, memang tidak ada yang lain kecuali Dia. Terus kenapa ada Yesus? Firman itu ya. Kenapa ada Yesus?
Ada Yesus karena ada fakta firman itu jadi manusia. Artinya kan Itu Yohanes 1 ayat 1 itu firman siapa? Loh, firman siapa ya? Yohanes 17 ayat 3 ya? Yohanes 1 ayat 1 itu firman siapa? Saya tanya samamu. Nulis Yohanes itu siapa? Kamu bilang yang nulis Yohanes siapa? Loh, itu kan dikatakan di dalam Yohanes 17 sudah jelas, Mbak Yeri. Yohanes, coba lihat. Coba lihat Yohanes 1 yang Anda baca tadi. Ya, demikianlah kata Yesus. Jadi penulis ini mengatakan Yesus berkata. Lalu Yesus menengadah ke langit. Aja yang nulis Berarti siapa? penulis Yohanes ini berkata Yesus itu mengadahkan tangan ke langit dan berdoa. Penulisnya mengatakan. Nah sekarang Yohanes 1 ayat 1 ada nggak di situ keterangan? Yesus berkata. Situ percaya nggak dengan tulisan Yohanes? Loh, ini bukan masalah percaya atau tidak percaya, Mbak Yeri. Ini masalah kamu percaya ucapan kitabmu atau tidak. Kang Mas akan Ini kan saya tanya. Bukan begitu. Ini sekarang saya tanya samamu. Kamu percaya nggak dalil itu sebagai firman Tuhan? Kalau Anda percaya, makanya saya tanya. Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Perkataan Yesus itu banyak bertaburan di mana-mana, contoh di Yohanes 8. Saya tidak tanya perkataan Yesus itu di mana saja. Saya tanya Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Perkataan Yohanes semuanya itu yang nulis Yohanes semuanya yang nulis. Iya, oke. Tetapi di dalam Yohanes 17 ayat 1, sang penulis Yohanes ini yang bukan murid Yesus mengatakan demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengadahkan tangan ke langit lalu berdoa. Jadi ini ada keterangan dari penulis Yohanes yang menerangkan kepada Bu Yeri bahwa Yesus itu berdoa kepada Tuhannya. Bunyi doanya Yesus adalah, Tuhanku, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Artinya permuliakanlah hambamu. Nah, Yohanes 1 ayat 1 tidak ada perkataan di situ. Yesus berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tidak ada perkataan Yesus begitu. Bahwa Yesus berkata. Nggak ada. Tidak ada juga berkata firman Allah atau berkatalah Allah atau berfirmanlah Tuhan. Tidak ada. Sekarang yang muncul pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan. Ini adalah filsafat himne Plato persis. Berarti semua perkataan hadis itu bohong juga ya Pak ya, berarti ya? Ya tergantung. Kalau dia sanadnya ada yang cacat, matanya tidak sempurna, perawihnya diragukan, maka itu dhaif. Itu ada maudhu, itu ada yang sahih, ada hasan, dan seterusnya. Makanya belajar asbabul wurud hadis. Nah, makanya saya bilang kalau ada tertulis itu jangan dipilih-pilih karena memang ada perkataan atau persaksian dari para murid Yesus itu sendiri mengatakan seperti itu. Lalu ada ayat lain yang mengatakan Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan modar dalam itu dengan dosamu sendiri. Itu bagaimana? Apakah Yesus bisa seperti ini juga kamu gak akan percaya? Kalau kamu tidak percaya bahwa aku... Saya percaya, dia itu adalah utusan Tuhan. Akulah dia, akulah utusan Tuhan itu. Oh, siapa yang bisa menanggung dosa Pak di situ? Kalau kamu tidak percaya sama dia, kamu akan mati di dalam dosamu sendiri itu. Kamu akan mati di dalam dosamu. Iya betul, makanya percayalah kepada Yesus Bu Yeri. Bahwa dia itu utusan Tuhan. Jangan percaya kepada orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Percaya kepada Yesus. Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Di mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan? Makanya dari tadi saya minta kepada Anda, tapi Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak gila sembah. Bukan, terbalik. Yesus itu tidak mengajarkan menyembah dirinya karena dia memang bukan Tuhan.